Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, termasuk saya sendiri Santi Noviana, kedua Clara Gelian, ketiga Nirwana, keempat Juwita S, kelima Lilis Rihandayani, keenam Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Gelian dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul metode reflux. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian reflux, pembagian metode reflux, prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan, serta kriteria sampel dalam pelarut yang digunakan. Baiklah, kita lanjut di slide ketiga mengenai pengertian reflux, di mana menurut Farmakope, reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan pada residu pertama selama 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. Dan reflux adalah teknik yang melibatkan kondensasi uap dan kembali kondensasi ini ke sistem dari mana dia berasal. Baiklah, kita lanjut di slide keempat mengenai pembagian metode reflux. Ada dua, yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Yang pertama saya akan membahas mengenai ekstraksi secara dingin. Proses ekstraksi secara dingin pada prinsipnya tidak memerlukan pemanasan. Hal ini diperuntukkan untuk bahan alam yang mengandung komponen kimia yang tidak tahan pemanasan dan bahan alam yang mempunyai tekstur yang lunak. Menurut Ditjen POM 1986. Kedua yaitu ekstraksi panas. Ekstraksi secara panas dilakukan untuk mengekstraksi komponen kimia yang tahan terhadap pemanasan seperti glikosida, saponin, dan minyak-minyak menguap yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Selain itu, pemanasan juga diperuntukkan untuk membuka pori-pori sel simplicia sehingga pelarut organik mudah masuk ke dalam sel untuk melarutkan komponen kimia menurut Tobo 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Noviana dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi tentang metode reflux yang telah dibawakan oleh saudari saya Nirwana dan Clara. Di sini saya akan membahas tentang prinsip kerja, yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul penyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyari sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Prinsip kerja terbagi menjadi 4 proses, yaitu proses heating, evaporating, kondensasi, dan cool. Heating terjadi pada saat fase dipanaskan di labu didih. Evaporating atau penguapan terjadi ketika fase tersebut masuk ke kondensor dalam. Cooling terjadi di dalam ember. Di dalam ember kita masukkan batu es dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas, karena tidak ada tuberkulosis udara. Dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari yang menghalangi. Dan agar air terisi penuh, proses terakhir adalah proses kondensasi atau pengembunan. Proses ini terjadi di kondensor. Jadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisi air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Dengan hasil presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM F2018 01183.
Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang reflux, metode reflux. Nah, yang saya akan bahas yaitu cara kerja reflux. Di sini ada 7 pembahasan tentang cara kerja reflux. Nah, yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Terus yang kedua, ditimbang simplisia kering yang telah diserbukan sebanyak 30 gram. Terus yang ketiga, simplisia dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan direndam dengan cairan penyaring secukupnya sampai 1/3 bagian labu alat bulat. Seterusnya ada keempat, ditempatkan di atas water bath atau heating mantle dan diklem dengan kuat. Mantel disambungkan ke sumber arus listrik, kemudian di-setel pada suhu yang sesuai sampai mendidih. Cairan penyari yang telah menguap akan dikondensasikan oleh pendingin balik. Terus yang selanjutnya, proses ekstraksi berlangsung secara berkesinambungan. Terus ada yang ketujuh, dilakukan 2 kali dan setiap kali ekstraksi selama 4 jam. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan metode reflux. Nah, di sini kelebihan dari metode reflux digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar, tahan pemanasan langsung. Terus yang kedua itu ada kekurangan metode reflux. Nah, di sini ada membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Terus selanjutnya ada kriteria sampel. Yang pertama itu sampel yang digunakan. Nah, sampel yang digunakan di sini ada tumbuhan asli, tumbuhan yang diambil berasal dari satu tempat, terus ada sediaan kering. Terus ada pelarut yang digunakan. Nah, pelarut yang digunakan itu stabil secara fisika dan kimia, mudah, aman, dan bersifat selektif. Nah, itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.